Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube gue Windy Muhammad. Konsepnya mau yang ini apa? Karena konsep paranormal activity experience ya, paranormal experience. Paranormal bener ya? Horror experience lah. Ya horror experience lah ya. Maksudnya cuman yang bener kasihan setan ngeditnya semua yang dia. nggak apa-apa, nggak usah dipotong-potong. Jadi ini apa? Kita juga bawainnya horor. Harus ada api-apinya tuh. Habis. Oke guys, yang lagi viral hari ini itu adalah film KKN ya di Desa Penari. Ya kemarin gua nonton, ceritanya sih oke, ya. Ceritanya oke, cuman ada yang nanti yang mau gua bahas deh bareng sama Paniko nih. dia lagi nih gua kan. Bahas apa aja pokoknya. Segala ahli ya, ahli mistis juga. Dengan Mas Niko ini kebetulan gua bawa ahli mistisnya di sini ya. Jadi kita karena mau bicarain hal-hal yang mistis ya. Nanti kita arahnya ke sana ya, dan ya cerita-cerita juga masalah-masalah horor yang pernah gue alami dan Mas Niko mungkin pernah alami juga ya. Coba sebelum kesana jangan lupa subscribe, like, and share di channel Windy Muhammad. Bahas yang lagi viral tentang film KKN di Desa Penari. Check this out. Oke guys, KKN di Desa Penari itu update-nya hari ini udah tembus 8 juta. Ini udah ngedeketi film-filmnya Avengers Infinity War nih guys ya. Dan ini adalah salah satu kebanggaan ya buat film karya di Indonesia itu ternyata bisa berkembang. Ya enggak kok? Mantep sih. Iya bisa, ya ada potensi untuk berkembang gitu loh, karena kita memang didukung dengan masyarakat yang banyak banget di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada film ya mungkin hampir tembus film Hollywood nih ya. Bahkan film KKN di Desa Penari ini kan bareng sama filmnya Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah ini yang nonton juga malah jadi lebih banyak KKN ya. Oke, gue mau bahas sedikit tentang film KKN ini sampai nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Niko ya, bintang tamu kita kali ini, bintang tamu andalan. Ngebahas di sisi lain, nggak di sisi lain ya, di sisi itu sih ya, di sisi apapun mistis, lah ya. yang bisa dibahas. Iya apapun lah yang bisa dibahas gitu. Nah, oke, gue sedikit bahas tentang KKN di Desa Penari ini. Sebenarnya dia viral di 2019 ya. Awalnya di media sosial, di Twitter. Karena ada akun Twitter yang bernama Simple Man berapa ya? Ya pokoknya Simple Man dengan angka-angka di belakangnya. Ya. Nah ini viral di Twitter karena Simple Man ini akun anonim sih sebenarnya, akun anonim ini menceritakan sebuah cerita mengenai 6 mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di suatu desa. Nah menurut cerita dari yang bersangkutan ini nama dan lokasinya pun disamarkan ya, karena ternyata kisah ini adalah kisah nyata. Jadi kalau teman-teman bisa lihat searching di Google ya, KKN di Desa Penari ini waktu viralnya di tahun 2019 ini itu jadi banyak sorotan orang-orang juga ya. Karena memang dasarnya orang-orang di Indonesia itu suka banget sama hal-hal yang berbau mistis ya. Suka banget. Iya suka banget. Nah akhirnya intinya garis besarnya dia viral, akhirnya kemarin dibuat menjadi sebuah film dan tidak sesuai lagi di luar ekspektasi film ini ternyata tembus.
Nah, pertamanya sih gue jujur, gue nggak tahu di 2019 itu ada viral nih mengenai KKN di Desa Penari itu. Gue nggak tahu sama sekali ya. Justru gue tahu dari orang-orang ketika ya mereka cerita katanya filmnya bagus, dulu pernah viral di 2019 terus sempat dijadiin novel juga ya. Dan ini katanya kisah nyata. Nah, gue makin penasaran. Nah, dengan penasarannya gue coba searching lebih dalam. Ternyata memang dari akun Twitter yang tadi gue sebutin. Dan akun Twitter ini ya mempublikasikan itu dan akhirnya membuat dia tulis di sebuah buku ya, dan ya menarik dan viral juga novelnya. Ya kalau lu udah sempat baca ya, Koy? Baca, sempat Ya, baca, udah baca gua. Nah, itu viral. Tapi setelah gua nonton, jujur ada ini sih, ada kritikan-kritikan sedikit menurut gua ya gitu. Jadi KKN di Desa Penari ini dari cerita sih oke, bagus ya. Tapi dari segi pengemasannya itu yang gua kecewa gitu, karena pengemasan hantu-hantunya itu menurut gue kurang menarik, jadi kurang Visualnya berarti ya? Ya visualnya, jadi dandannya itu loh Make up ya, make up artisnya juga kurang gitu, jadi bikin hantu seadanya gitu, nggak serem malah jadi lucu kalau menurut gue. Jadi kayak badut hantunya. Jadi kayak dengan ada matanya di sini kayak gitu. Itulah yang ngebuat ya sedikit kecewa dengan aduh ini sayang banget gitu loh. Sayang banget sebenarnya film ini bisa dibikin lebih bagus dari ini gitu loh. Dan mungkin Asia Tenggara, untuk kawasan Asia Tenggara ini banyak banget film-film horor yang banyak meledak ya, kayak film Thailand itu The Medium tuh gue suka banget. Itu keren banget, emang bener-bener dikemasnya juga oke gitu. Jadi dari segi ceritanya oke, kemasan film horornya juga oke, jadi nggak norak gitu. Dan itu sih kritikan dari gua pribadi ya, dari film KKN ini ya. Cuman kalau misalnya buat teman-teman yang penasaran juga ya nonton aja gitu, nggak ada ruginya. Seru juga gitu, seru buat ditonton. Dan mungkin yang sama kayak gua yang tidak tahu cerita sebelumnya jadi penasaran apaan sih kayak gitu, dan ternyata ya seru karena ada nilai sisi kalau gue lihat sisi sensasi, bukan apa sih, pesan sosial ya. Dari ini ada pesan sosial gitu, berarti pesan sosialnya adalah ya lu jangan melakukan hal yang macam-macam gitu ketika lu berada di wilayah yang gak lu kenal. Lu harus menghargai adat istiadat. Itu yang ingin disampaikan oleh narasumber juga. Jadi si Simple Man ini bertanya kepada narasumber tentang cerita mengenai KKN di Desa Penari itu, ya pesan sosialnya itu gitu. Jangan melakukan hal yang macam-macam. Menurut lu nih kok yang menarik di sini selalu film horor ya. Rata-rata di film Indonesia ya yang mengangkat film-film horor ini dan akhirnya laku nih ya, laku dijual. Menurut lu faktornya kenapa nih bisa film horor di Indonesia yang sering laku di pasaran? Iya sih, memang kalau di Indonesia itu makanya kita kadang-kadang ada kan kemarin film Danur sampai Danur 1, Danur 2 ya. Kuntilanak 1, Kuntilanak 2, Tuyul 1, Tuyul 2 ya, karena memang ini masyarakat kita, masyarakat Indonesia gitu ya. Masyarakat Melayu gitu, nggak Indonesia aja, Malaysia itu juga dia masih sangat demen dengan hal-hal yang berbau horor, berbau mistis, berbau klinik kayak gitu. Itu doyan banget lah gitu. Sebenarnya apa sih ya, kalau misalnya gua itu
Ini kalau misalnya ngomongin apa spesifik ke kayak si film KKN Desa Penari ini, kalau menurut gua nggak tahu dia ini apakah memang, kan kita nggak tahu juga nih si Simple Man ini jangan-jangan memang dia ini tuh project besar gitu artinya. Jadi dari mulai cuitan Twitter atau Instagram dongeng-dongeng kecil gitu dinaikin jadi novel, terus dinaikin jadi film, bisa jadi kan kayak begitu, kita nggak tahu juga gitu. Soalnya memang gua ini apa ya, kalau misalnya kita sama-sama kan ada beberapa film yang dia diangkat dengan cara seperti itu memang meledak gitu kan. Nggak cuma bioskop doang, kayak kemarin film-film percintaan tuh apa namanya? Layangan Putus ya kan, kisah nyata bikin dikit-dikit novel. Jadi orang gregetnya tuh lebih ada. Jadi nggak kayak film-film kebanyakan yang dia tiba-tiba dibuat dipertontonkan gitu. Jadi dia kayak udah ada step by step. Ya mungkin ini salah satu salah satu apa namanya? Strategi marketing juga bisa jadi seperti itu gitu. Cuman balik lagi ke si film KKN ini, ya memang masyarakat kita itu, aduh kalau masalah horor itu dia suka banget. Jadi orang kita itu dia apa, suka banget menguji adrenalin dia gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri kalau rasa ketakutannya itu digelitik gitu ya kan. Makanya kayak misalnya wahana-wahana Ancol aja itu kan lakunya luar biasa ya kan, dia dibuat takutan kayak gitu orang pada suka gitu. Jadi kalau gue tuh pernah baca gitu satu buku gitu, ada tuh penelitian gitu, dokter dari Jerman gitu kan, dia kenapa orang itu suka dengan film-film horor. Ya, ternyata ada dua hal sih yang jadi orang tuh suka dengan hal-hal yang horor. Satu kepuasan di endingnya. Nanti ada hal yang, karena kan setiap film, setiap cerita yang disajikan ke orang-orang tuh, apalagi kayak film kayak begini, kayak maupun dia novel gitu ya, nanti misalkan endingnya tuh kebanyakan happy ya, positif gitu, jagoannya selalu menang lah, intinya kan seperti itu. Nah, itu hal yang positifnya. Makanya udah deh, lu dari mulai episode 1 sampai episode 99 susah nggak apa-apa, tapi tetap jadi orang baik, karena nanti di endingnya di episode ke-100-nya lu bakal menang kan begitu. Makanya ya ini kan ngajarin kita sebagai orang Indonesia supaya berbuat baik aja, dijahatin sabar, nakalin sabar, tapi nanti endingnya lu bakal bahagia. Itu sisi satunya, ngajarin hal yang positif itu. Sisi keduanya ada kenikmatan tersendiri gitu, kepuasan, sensasi tadi itu dia, kenikmatan lah kalau gue bilang. Jadi orang kita itu kalau lihat kayak hantunya gitu kan, terus yang jahat ini dimakan setan, dimakan hantu, jadi kayak ada kepuasan gitu, ada bukan kepuasan ya bisa bilang kepuasan, tapi kayak kenikmatan gitu. Mantap nih. Nah itu yang bikin film horor itu dia sangat laku sih gitu. Itu di Indonesia terutamanya gitu kan, apalagi kalau misalnya kita kan masyarakat Indonesia kita, kalau hal-hal yang kayak gitu wah bener-bener ya, mungkin karena dari nenek moyangnya gitu kan zaman dulu, agama nenek moyang yang zaman dulu juga memang erat banget, meskipun hampir semua agama pun semua agama tuh menyebut ada hal yang tidak nampak, ada hal yang gaib, itu kan di semua agama ada gitu. Cuma kalau di Indonesia, di tanah Melayu sih lebih kental lagi hal-hal yang kayak gitunya gitu sih. Iya. Film horor ya? Iya, film horor. Film horor. Gitu. Kalau dibandingin kayak Habibie Ainun, itu juga sempat viral tapi tidak semeledak ini ya? Enggak semeledak ini memang. Terus apa lagi yang... Jadi gini juga Pak Win, kita lah ya, ngomongin kita orang Indonesia, dari mulai kecil, mulai anak itu bisa berpikir, anak itu tahu mana yang benar, tahu yang enggak, itu udah dicekokin sama hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Jangan keluar rumah sore-sore, ntar ada genderuwo. Jangan suka nangis malam-malam, ntar datangin kuntilanak, bebek gombel. Jadi dari kecil tuh kita udah dicekokin, meskipun akhirnya kita besar, kita dewasa, kita sadar maksudnya semuanya tuh harus logis, semuanya tuh harus masuk akal, tapi sesuatu yang mistis itu, sesuatu yang aneh itu tetap ada tuh di gudang kepala kita gitu, yang suatu saat kita digelitik dengan film seperti ini ya, kita sensasi itu muncul lagi, iya pengen juga itu sih. Jadi memang dari kecil juga kita udah dididik seperti itu. Ya nggak tahu ya, kalau di luar kan mungkin dia beda, orang begitu tahu udah mulai diajarin bikinnya
mobil kali, ngerakit motor gitu. Kalau kita kan udah ditakut-takutin hal yang kayak gitu, maka akhirnya ya itu gitu. Iya. Nah itu jadi pengalaman pribadi juga sih. Nah, jadi dari dulu tuh waktu Gimana kecil, rumah gue kan di Puspiptek nih kok. Oke. Lu pernah ke rumah gue lah ya, lu tahu Puspiptek kayak gimana. Ya, kanan kirinya udah kayak sebuah perumahan di tengah hutan. Itu Puspiptek gambarannya teman-teman. Cuman ini tahun 90-an. Ya sekarang aja Puspiptek Masih begitu ya. masih kayak begitu gitu. Masih oke lah buat syuting film horor. Ya film horor masih bisa di situ gitu. Ada danaunya, Iya, rumah-rumah lama. Iya. Nah, dulu tuh waktu ya apalagi dulu waktu tahun 80-an gue di sana, tahun 90-an gitu loh. Bahkan nggak hanya Puspiptek aja. Puspiptek depannya tuh muncul ke sana sampai ke area BSD itu memang kanan kiri pohon karet. Jadi emang di sini tuh pohon karet, kebun, banyakan tuh jauh banget gitu. Jadi main ke Jakarta aja udah jalannya udah masih nggak sebagus sekarang gitu loh. Dan Serpong pun tidak sebagus sekarang gitu. Mall itu cuman ada satu waktu itu di Pamulang. Gue inget itu bukan mall tapi plaza. Jadi bukan seangker sih, cuman ya terpencil itu gitu loh gua dulu tuh di sini tuh ya di daerah gua tinggal tuh. Nah sampai waktu itu gua SD tuh pernah ada isu anak kecil nggak boleh keluar apa segala macam. Nanti ada bapak-bapak ngetokin rumah bawa kepala gitu. Itu menjadi sebuah isu hangat gitu di situ tuh. Jadi benar anak-anak tuh habis maghrib nggak ada yang keluar. Jadi dari sekolah pulang main sampai sore, begitu maghrib pulang langsung diem di rumah. Besoknya pagi ketemu teman-teman di sekolah cerita tadi ada ini nggak ada yang ngetok ke rumah lu nggak gitu. Iya. Cerita-cerita kayak begitu gitu. Padahal kan itu entah kalau sekarang ya itu pinter-pinteran orang tua aja biar anaknya nggak main. Nah itu satu. Cuman gue mengalami hal itu gitu. Terus film-film horor juga gue suka nonton. Nah terus dari pengalaman mistis yang gue pernah terjadi pada gue dulu begini kok. Jadi subuh nyokap gue bangunin gue, Kang bangun sholat subuh gitu. Nah terus iya mah, gue pelan-pelan buka mata. Nah kebetulan kamar gue itu depannya pintu. Terus gue ngeliat samar-samar, oh ada adik gue lagi nyisir, karena adik gue rambutnya panjang. Lagi di situ waktu gue SMA. Oh adik gue lagi nyisir, udah gue sebelah sini tuh nyokap bangunin, nyokap keluar lagi. Gue sedikit mengumpulkan nyawa waktu itu. Akhirnya gue bangun, terus gue sholat. Begitu setelah salam, nyokap gue bilang, Neng bangun. Adek gue nih yang cewek, Neng bangun, sholat subuh. Gue mikir lah, yang tadi gue lihat siapa gitu kan. Di Puspiptek tuh. Itu di Puspiptek. Yang tadi gue lihat siapa? Bukannya tadi ketika gue dibangunin sama nyokap gue itu gue ngelihat adek gue ya di depan lagi nyisir. Gue berpikiran makan ini udah jam 5 atau jam setengah 6, makanya nyokap gue nyuruh cepetan sholat gitu kan. Gue mikirnya sekitaran jam segitu gitu. Pas gue lihat, loh masih jam setengah 5, berarti nyokap gue tadi bangunin jam 4-an. Pas gue tanya nyokap gue tuh, terus pas gue ke kamar adek gue lah, adek gue bener masih tidur gitu. Dan posisi waktu itu jam 5 lewat gitu. Nah adek gue masih tidur, nanti gue lihat siapa itu. Pertama kali gue mengalami horror experience gue lah, itu satu. Nah, terus yang kedua, gue pernah punya temen tetangga juga, anak satu-satunya ya, anak sematawayang lah, anak emas. Nah suatu saat dia ulang tahun. Terus gue bilang sama dia, namanya kan Rian, panggilnya abang. Bang, ntar ulang tahun bikin bikin lapangan bola di belakang rumah lu, biar buat kita main bola nggak jauh-jauh ke atas sih bang. Kita bikin di sini nih gitu. Oh ya udah deh, akhirnya dia ngomong sama nyokapnya karena anak sayangan, akhirnya bener tuh dibikinin. Jadi pada saat progres
pembangunan sepak Lapangan. bola itu di belakang itu emang pohon-pohon semua, kebun, pohon-pohon gede kayak begitu. Nah lagi bangun progres lapangan, suatu malam gue mimpi itu sampai bangun kerjet begitu. Mimpi gue tuh kayak apa namanya tuh arep ya. Iya, rep-repan. Ya rep-repan, gue rep-repan. Nah, terus ada yang bisikin gue kayak apa, wujud berbadan besar bisikin gue, dia bilang jangan ganggu kami. Gue kaget kok, astagfirullahaladzim, gue sampai bangun begitu kan. Aduh, gue mikirnya langsung apa karena gue lagi ngebangun ini lapangan bola ini gitu. Sampai ada yang gitu, gue sampai ngadu, namanya anak kecil waktu itu masih ya SMA, masih anak kecil lah. Gue ngadu gitu sama nyokap gue, mah mimpi ini apa kayak ada yang godain bilang jangan ganggu kami gitu. Udah istighfar, sholat ya gitu. Nah hal-hal itu ya itulah itu kedua yang gue alamin gitu, pengalaman hal mistis di gue karena gue pribadi suka nonton horor, film dari Thailand, Vietnam itu suka banget gitu. Takut tapi suka banget. Dulu ada Radio Ardan tuh di Bandung. Itu rekamannya kan sampai dibawa tuh ke Puswipte karena kita sering ke Bandung, kita dengerin rame-rame tuh anak-anak kecil dengerin cerita horor, itu seneng banget gitu loh. Nah, terus Jadul banget sih itu. ya, terakhir gue merasakan itu tuh di semester 1 semester 2 itu di Bandung semenjak gue kuliah. Jadi selama ini gue tinggal sama orang tua dengan lingkungan yang seperti itu, tahu Puswipte kayak gimana kan. Jadi memang ya bisa dikatakan gue tinggal di tengah-tengah hutan gitu loh, karena jauh dari mall dan segala macam waktu itu. Nah akhirnya gue ke Bandung, kota metropolitan, gue kuliah di sana, dan gue selama sekolah juga nggak pernah ketemu lampu merah tuh, belum ada lampu merah dimuncul juga di depan rumah gue tuh. Pas di Bandung ya, gue ketemu lampu merah dan gue bergaul dengan siapapun, gue mengenal orang baru apa segala macam. Nah setelah itu gue nggak pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis lagi. Ya, gue mikir apa karena pola pikir gue yang sudah berubah, lebih realistis apa segala macam. Apa karena dulu sering nonton, sering mengkonsumsi hal-hal yang berbau mistis dan didukung oleh lingkungan yang mudah diinikan dengan hal-hal mistis gitu loh kok. Gitu. Apakah itu ya, selama di Bandung gue nggak pernah ngalamin hal seperti itu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gue nggak pernah ngalamin hal, tapi gue tetap suka nonton film horor gitu, seru aja gitu. Tapi kalau sampai takut kayak dulu gitu, ke kamar mandi aja harus ditemenin kan dulu kan waktu SMA, sampai kadang-kadang ngerasa aduh ada yang ngikutin gue nih gitu loh. Nah sekarang sih nggak pernah gue ngerasain kayak gitu. Sekarang udah banyak pikiran kayaknya. Karena terlalu banyak pikiran jadi nggak boro-boro gitu mikirin kayak begitu kan. Kalau sekarang lebih horor, aduh begitu lihat saldo ATM, ya itu horor. Itu horornya. Lo yang luar biasa sih. Tapi gini sih, maksudnya ngomongin memang horor yang ada di tanah kita gitu ya. Maksudnya tadi sih kalau menurut gua gitu ya di semua agama hal gaib itu pasti ada gitu. Cuman balik lagi nih levelnya sensasi horornya kan di setiap daerah, di setiap negara, di setiap kampung mungkin kan juga berbeda-beda gitu. Kadang-kadang gue suka mikir begini, memang kita itu agak tertinggal dulunya ya. Kalau sekarang ya Indonesia udah maju lah. Zaman dulu lu bayangin aja Pak Win, kayak di kampung gua aja listrik kan baru masuk di tahun berapa gitu kan ya, yang sedangkan mungkin di negara-negara lain wah anak kecil keluar malam juga oke-oke aja, mau dia dibohongin ntar ada gendero ada apa orang terang kayak begitu, setannya udah takut sama lampu begitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Indonesia yang listrik tuh masuk pas waktu ordenya Pak Soeharto gitu kan, itu kan baru berapa puluh tahun ke belakang gitu. Makanya bocah dibohongin jangan suka main di pinggir sungai, nanti ada apa, jangan suka main di bawah pohon besar. Ya kita ngeri-ngeri aja karena memang udah gelap.
Itu kan menakutkan gitu kan. Beda cerita kalau misalnya kita ngomongin di luar. Ya kalau enggak kita sekarang aja gitu kan di perkampungan, di perdesaan gitu kan ya. Di desa-desa yang penduduknya belum terlalu padat. Lampu-lampu jalan belum terlalu banyak. Itu kan kalau kita ngomongin horor di lokasi itu kan juga sensasinya beda. Orang juga mesti bakal iya serem juga sih. Itu satu karena hal itu. Yang kedua terus gini. Gue kadang-kadang suka kasihan ya. Maksudnya dulu zaman gue kecil aja. Kalau misalnya nonton film kartun tuh apa sih paling Doraemon, Pimen, gitu-gitu. Belum ada film Indonesia gitu, film anak yang versi kartun itu yang produksi kita orang Indonesia gitu. Maksudnya kita orang Indonesia bener-bener nggak ada suguhan, makanya ya terpaksa orang tua Indonesia ngedongeng warisan dari kakek moyang mereka tentang genderuwo gitu kan, tentang setan kepala buntung lah, tentang setan apapun. Dia akhirnya berkreasi seperti itu karena memang ya mau gimana kita ketinggalan gitu kan ya. Dan sekarang kita cerita ke anak kita juga susah untuk cerita seperti itu ya. Susah untuk cerita horor itu gitu. Cerita Iya. horor anak kita tuh lebih takut kalau misalnya nggak bisa main game gitu. Nah itu karena memang Takut-takutinnya nggak boleh main game kalau misalnya itu. dari generasi itu, dari lingkungan yang mendukung gitu ya. Makanya ya kadang di Indonesia ini gini hal-hal yang konyolnya. Kalau misalnya KKN di Desa Benar itu masih oke lah. Kalau kita orang yang punya imajinasi bagus lebih seru lagi nontonnya kan, kita kayak ada di situ gitu kan. Cuman gua ini KKN Desa Benar ini mungkin di Kerawang kali ya kan, Kerawang tuh dia. Enggak, itu di Jawa. Oh di Jawa ya, harusnya di Kerawang ya yang banyak penarinya itu. Cuman gini, hal terkonyol yang paling update aja ya menurut gue gini, makanya apalagi dia disodori dengan cerita, weh jangan masuk ke desa itu, jangan masuk ke kalau di film-film apa laga Indonesia kan ada namanya hutan larangan lah ya nggak sih, yang nggak boleh masuk ke situ gitu dan lain sebagainya. Lah orang babi ngepet Depok aja tau kan, itu kayak apa hebohnya perkara babi ngepet gitu kan, yang ya akhirnya kan bohong juga gitu. Tapi orang-orang kita itu buset dah ya nggak sih, luar biasa gitu loh. Apa nggak usah ngomongin film, maksudnya hal-hal yang memang pernah konyol diperbincangkan di lingkungan kita gitu aja, itu lakunya luar biasa. Memang Indonesia tuh dari zaman dulu gitu kan sampai sekarang ya, cuman ya udahlah makanya jadiin ini aja apa namanya kayak ini kali mungkin salah satu kekayaan budaya kita gitu ya, hal-hal yang seperti itu gitu tadi, babi ngepet ya, hal-hal oke. Cuman memang itu sih tadi di samping memang dari kecil sudah dicekokin hal kayak gitu, terus orang Melayu, orang-orang Indonesia itu memang orang-orang yang taat secara agama juga gitu ya. Secara agama itu dia taat, makanya kalau film-film dulu kan hal yang positifnya tuh gini sih sebenarnya dari film-film horor, dari hal-hal yang horor. Jadi kayak di setiap film horor itu kan mesti di samping ada setannya, nanti ada juga pemuka agamanya lah. Kalau di Islam mungkin ustadz, kalau di agama yang lain tuh kalau misalnya orang-orang apa namanya Thailand atau kan dia ada si pendetanya lah, ada pasturnya gitu-gitu. Jadi paling enggak hal positifnya yaitu lu kalau misalnya takut gitu, lu kalau misalnya nggak mau dihantui dengan hal-hal yang seperti itu, nggak mau datengin hantu, ya lu perdalam ilmu agamanya, mungkin pesan positifnya itu gitu. Cuman ya memang oke banget sih kalau misalnya kita bisnis hal-hal yang mistis, yang horor di Indonesia ini memang wah, luar biasa. Tapi memang ada ya, maksudnya hal-hal seperti itu tuh ya ada juga. Ada gitu. ya. Ada lah. Lu pernah harusnya ngalamin nggak kok? Hal-hal mistis. Gua ya tadi yang kayak misalnya lu cerita tadi, kalau zaman kecil ya mungkin itu nggak tahu beneran mistis atau enggak, atau mungkin itu hanya imajinasi kita, namanya anak-anak gitu kan, siapa yang cekokin ya. Ada beberapa kali. Jadi kayak gue tuh pernah tuh kalau kan tinggal di pedesaan ya, dan pedesaan banget lereng gunung. Gue itu anak lereng gunung gitu, yang zaman gue kesini tuh kalau misalnya berangkat ngaji pakainya obor, tau gak sih? Jadi memang bener-bener kayak itu jadul punya. Kalau yang punya minyak tanah dia pakai obor, berangkat pakai obor. Kalau misalnya yang dia nggak punya minyak tanah, lu kalau misalnya tahu pohon pisang yang kering, jadi ada pohon pisang tuh kalau udah kering dia kalau dibakar itu nggak mati-mati. Itunya nggak keluar api, tapi dia apa sih kayak baranya gitu loh, itu kita bisa bawa lari gitu-gitu. Gue kalau berangkat, jadi kalau misalnya di kampung itu kan dia kalau anak-anak mau ngaji Al-Quran ke masjid atau ke tempat ustadznya itu dia
jam-jam sore tuh mau maghrib 5:30 gitu kan. Makanya kalau misalnya orang Jawa tuh ada namanya apa sendakala gitu kan, waktu-waktu sendakala gitu. Nggak itu familiar kalau orang-orang Jawa. Sendakala tuh waktu maghrib tuh, makanya anak-anak jangan keluar. Ntar ada setan lah, ada apa gitu kan, sendakala gitu. Kalau di desa gua tuh kan dia masih banyak apa namanya tempat-tempat kayak pemandian umum gitu kan yang orang kampung tuh bisa pakai. Gua wudu di situ tuh, seret. Kita kan kalau ngaji bawa Al-Quran, bawa juz amma gitu ya. Temen gua taruh lah di atas bak gitu kan, dia taruh atas, gue juga taruh situ wudu. Udah selesai kita berangkat lagi jalan nih. Gue waktu itu berapa sih, 2 orang doang, gue sama dia doang nih. Namanya Kitol. Wah, gue inget nih kawan gue si Kitol. Iya, dia namanya Kitol, keren. Si Kitolin dia sohib gue. namanya Wasito, tapi gue kalau panggilnya Kitol gitu. Tol gitu. Gue jalan bareng sama dia, pas sampai di apa namanya di satu jalan nih yang sepi, memang jarak antar rumahnya sepi, tikungan juga itu di situ. Dia tiba-tiba gebuk ini gua. Buka aja gua. Lu kenapa gitu kan? Gua bilang kayak gitu. Apa namanya? Lu kan tadi gebuk gua. Lah gua gebuk apa, memang gua enggak gebuk dia gitu kan ya. Gua enggak ngegebuk lu. Dia yang bilang lu kenapa gebuk. Iya, makanya dia tiba-tiba ngegebuk gua, bales gitu kan. Karena dia pikir gua udah ngegebuk dia, gua kagak, gua kagak ngegebuk. Nah, seriusan. Sumpah gua sakit banget gitu kan ya. Nah, itu gua angkat gini apa, diangkat bajunya, kaosnya gitu, itu memang ada bekas merahnya juga. Gua buset dah, itu di situ kita langsung lari itu. Gua ingat aja gua langsung lari kan, apa namanya, gua waktu itu pakai celana. Dia pakai sarung gitu kan. Lah iya, orang anak-anak kamu dulu kan kadang-kadang juga nggak pakai celana dalam tuh. Waduh, iya dia saking takutnya nih, itu tuh lari sampai jatuh-jatuh itu. Kan itu jalannya kan juga apa namanya, nggak aspal kayak di sini, dia batu biasa, getak-getak doang, jadi suka licin tuh, sampai jatuh dia angkat, nggak peduli telanjang, taruhnya dia angkat, pokoknya lari saking takutnya itu sih. Cuman nggak, makanya tadi gue bilang ya itu mungkin bisa jadi iya gitu kan, bisa jadi juga mungkin itu ya imajinasi kita anak-anak gitu. Cuman ya itu satu yang pertama ya, cuman memang gua nggak lihat langsung, tapi ya kawan gua merasakan ini. Terus ada lagi satu lagi, karena memang kalau gua memang hidupnya itu di perkampungan, dan dia kampung banget. Pernah juga gua gini, gue waktu sama sepupu gue apa abang gue lah, lupa, masih kecil juga kan, kelas 5 apa kelas berapa SD itu, kelas 5 kalau kelas 5 SD. Jadi gue ada mau benerin air gitu kan kita. Nah apa namanya, air tuh kan ada tempat baknya di kebun gitu. Gue ke situ tuh pas jam-jam mau maghrib juga gitu kan, jam-jam mau maghrib juga. Cuman karena memang di situ tuh bukan perkampungan, jadi kan lebih gelap, nggak ada lampu dong gitu kan. Nah udahlah, selesai kita udah benerin, gua jalan tuh, gua di belakang, sepupu gua ini dia di depan. Waktu itu jalannya gang sempit begini, dia bukan gang tuh, kayak petakan sawah gitu kan, tahu kan, begini seret. Yang di sampingnya ini dia pokoknya lu kalau geser ke samping ya jatuh, itu bukan jalan gitu, lu pasti jatuh ke situ gitu. Itu tingginya ya 3 meter lah ada kali, hampir 3 meter ya, hampir 3 meter lah gitu. Pas itu gue denger kayak orang mukul-mukul tongkat ke tanah gitu kan, jeduk. Gue nengok dong, lah itu ini nggak tahu apa namanya, imajinasi atau apa gimana ya, gue kayaknya yang gue lihat itu gitu. Jadi itu dia kayak gede, kayak kakek dia pakai jubah kumel gede gitu kan, apa namanya, rambutnya panjang, berjenggot, tapi serem gitu. Yang gue lihat tuh kayak begitu, cuman gede itu, dia tinggi gitu kan. Wah, gue takut dong ya kan, gue takut, terus gue langsung lari nabrak sepupu gue. Kenapa? Ada apa namanya, udah gagap ngomong. Jadi gue mau saking takutnya gitu kan. Udah gagap. Iya. Itu awal mula lu jadi gagap. Jadi nggak sampai nggak bisa langsung gitu, udah balapan lari aja. Sampai saking apa namanya takutnya, itu gue lari karena gelap juga kan, dia jalannya agak belok begini, cuman gue larinya lurus aja. Ya jatuh lah, 3 meter. Nggak tapi yang udah-udahnya sakit, cuman nggak kerasa, langsung bangun, langsung lari saking takutnya itu. Seriusan itu, buset, gue sampai lecet-lecet kaki. Cuman ya nggak tahu tadi itu tuh bener, cuman ya gue ngerasanya ngeliat gitu kan ya, atau enggak gitu. Itu sih yang memang
agak konyol-konyol kalau pengalaman horor. Rasanya ngelihat. Gue horor gue. Rasanya. Iya, horor gue itu waktu zaman kecil gitu ya. Tapi sekarang begitu, ya mungkin itu sih, apalagi kalau misalnya gue itu memang salah satu penikmat cerita-cerita horor gitu kan. Gue tuh salah satu orang yang suka banget sama dongeng-dongeng dongeng-dongeng klasiknya orang tua. Gue suka banget, gue tuh suka dengerin, suka minta didongengin sama kakek gue lah tentang zaman penjajahan tentang setan-setan gitu. Makanya mungkin akhirnya kepala gue juga penuh dengan imajinasi hal-hal yang kayak gitu ya, bisa seperti itu. Lu pernah lihat orang Oh terbang? ini apa namanya? Jadi yang tadi gue bilang, maksudnya hal-hal yang memang kan apa ya? Kadang yang rakus itu kita tuh kayak memaksa, kayak menuntut buat semuanya tuh logis, harus masuk akal. Tapi kan kita harus juga sadar, maksudnya akal pikiran manusia tuh ada batasnya dong. Gitu, makanya ya mungkin banyaknya orang-orang yang dia akhirnya ateis, orang-orang yang itu ya, dia memaksakan akalnya untuk menjadi Tuhan. Itu kalau menurut gua gitu, padahal kan enggak dong. Ini kan akal juga yang nyiptain Tuhan, pasti ada batasannya. Nah, makanya gua sering beberapa kali berbincang, gua nggak percaya hal-hal yang kayak gitu goib. Hal-hal yang hal-hal yang sepele aja lah. Kita kadang-kadang suka lihat kuda lumping gitu kan. Meskipun itu mungkin buat orang-orang yang ahli di hal-hal kayak kayak hipnotis atau lain sebagainya, kan banyak sekarang master ilmu-ilmu kayak begitu ya, mentalis gitu, itu dia bisa memaparkan lebih logis. Tapi hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan itu kan juga banyak. Tadi mungkin kayak kuda lumping itu kan orang-orang yang kesurupan kayak begitu, gitu kan, itu kan ya real kita lihat gitu kan. Nah, itu satu. Ada juga kan ilmu-ilmu kebal, ilmu debus. Itu kalau misalnya tadi kita memaksain logika kita gitu kan, harusnya kan ini memang pedang tajam, golok tajam, tapi dia pukulin ke badan dia nggak luka, dan itu nggak masuk akal. Dan itu terjadi gitu kan, itu kan hal yang nggak masuk akal juga gitu. Itu satu. Cuman kalau misalnya tadi sepengalaman, kalau misalnya kalau gue tadi gue bilang, gue tuh sering banget diajak sama, nggak, selain kuda lumping pernah lihat hal yang lain. Makanya tadi nih gue cerita, gue tuh dulu sering banget dimong-mong sama orang-orang tua gitu kan, sama kakek-kakek, sama ya mbah-mbah gue lah gitu. Jadi sering beberapa kali nonton hal-hal yang gitu. Makanya kalau gue pernah sesekali, makanya dulu kan kita zaman dulu ada film Wiro Sableng, Si Buta dari Gua Hantu. Kita kalau lihat film itu, orang keluarin ilmu nih, pukulan sinar matahari gitu kan, itu ada cahayanya, warnanya putih lah. Kalau ilmu hitam, warnanya hitam lah, hijau lah, merah lah, kan gitu-gitu. Tapi kalau pengalaman gue yang pernah gue lihat, nggak ada warnanya begitu. Tapi itu ada, maksudnya ilmu itu ada, tekanannya tuh ada gitu. Jadi gue pernah ke Padepokan tuh, daerah Serang sih, itu daerah Serang itu temennya mbah gue, dia ada Padepokan kayak begitu gitu kan. Jadi ada beberapa muridnya pada latihan gitu kan. Ya gue juga nonton gitu-gitu itu, iya memang jadi kayak mungkin tenaga dalam atau apa gitu, orang ngedekat dia hajar begini, ya dia terbang gitu kan. Terus mental gitu. Terus kayak misalnya kursi atau apa dihajar begini, ya memang dia geser, terpelanting begitu gitu. Jadi gini, kalau misalnya orang itu, kalau manusia kan bisa diajak actingnya kali gitu kan ya, acting. Kalau enggak ya mungkin karena sugesti, akhirnya saking kuatnya sugesti, memang dia terpental, saking dia percayanya bahwa orang ini. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin benda mati kan itu nggak bisa dong kita hipnotis atau sugesti untuk ngikutin apa yang kita inginin, kan begitu. Itu real ada gitu kan. Terus dan kursi itu bisa terbang. Iya ya, dia mental aja, terpental gitu. Kayak kalau di film itu kan batunya meledak gitu kan, di ilmu itu memang. Kalau orang terbang ada di situ juga. Enggak, beda. Kalau ini mah di kampung gua gitu. Jadi dia kakak sepupu gua sih. Kalau misalnya memang keluarga gua adalah 1-2 orang, cuman gua nggak diwarisin kayaknya. yang dia ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi dia dulu malah buka Padepokan di kampung gitu. Jadi kalau rumah orang kampung gua tuh rumah-rumah model Jawa, sekarang kan rumah tinggi-tinggi ya. Maksudnya atapnya tuh tinggi begini. Kalau rumah-rumah orang dulu kan dia jadul tuh agak kayak begini, nggak terlalu kerucut, ya nggak sih? Begini, makanya di atasnya bisa buat duduk tuh, kayak ada dak-dak gitu kalau orang-orang zaman dulu rumahnya. Termasuk mbah gua tuh dulu rumah modelnya kan begitu. Kakak sepupu gua, ya dia biasalah lagi latihan atau gimana gitu, ya dia biasa duduk aja begini. Duduk di atas atap? Enggak dong, duduk di tanah dulu nih. Di tanah. Ya nanti terus tiba-tiba dia naik terbang gitu aja, melayang selep
apa namanya di Itu lu lihat. lihat itu lihat terbangnya ke atas gitu, ke atas. itu tuh gua kelas 3 apa kelas 4 lah gitu. Iya, itu kelas 3 apa kelas 4. Iya, memang hal-hal ajaib, hal-hal yang ajaib. Cuman makanya gua yang gini, yang kadang-kadang sepengalaman gua sering diajak sama mbah gua jalan kemana itu nggak ada orang-orang yang dia punya ilmu spiritual semacam itu terus dipertontonkan, diperjualbelikan ilmunya, atau di apapun lah yang kayak kadang sekarang ada orang-orang sakti, dukun, lain sebagainya, dia buka praktek lain sebagainya. Enggak sih. Kalau misalnya setahu gue mah orang-orang kayak gitu dia lebih diem, lebih santai, kayaknya lebih ke yang ya ibadah dia sama Tuhan gitu. Ilmu-ilmu dulu ada, makanya kalau gue lihat film itu gitu kan ada ilmu rawa rontek, ada kalau Angling Dharma tuh ajian halimun, ada ilmu apalagi rogoh sukma gitu-gitu. Itu kan kalau misalnya dulu waktu zaman gua kecil, gua pikir oh ini orang ngarang, dia menamakan ilmu itu ngarang asal aja. Tapi ternyata setelah gua sering ngobrol sama orang-orang lama, orang-orang tua yang memang pada belajar ilmu itu, namanya ilmu itu, makanya oke juga mereka ternyata melakukan riset gitu ya, sehingga akhirnya namanya tepat. Oh, ilmu rawa rontek tuh yang dia meledak, ini ilmu apa Samparangin yang dia bisa jalan cepat itu. Ya, akhirnya dijadikan film ya, dan dijadikan itu betul, dan memang itu ada orangnya juga bisa lu bawa ke sini maksudnya. Enggak, dulu gua ada, ini orangnya udah meninggal ya, ini mbah jauh gua lah. Kalau dia yang masih hidup ada nggak yang masih bisa hidup dibawa ke sini? enggak sih, kalau yang udah tua-tua yang masih hidup mungkin ada gitu ya, tapi kan ya ilmu-ilmu. Makanya kalau gue sih lihat sekarang anak-anak kampung gue ya, dia kemampuannya sederhana, paling tadi itu apa namanya, jadi kuda lumping aja begitu kan. Sama tahu nggak sih kalau misalnya di kampung tuh ada namanya, cuman ini nggak tahu ya, ini nggak terlalu menarik tapi emang oke juga. Jadi kalau di kampung gue itu mungkin pernah dengar ilmu namanya ilmu sigek gitu. Sigek, tau nggak sih sigek? Sigek tuh kayak ini barang nih, seret gitu kan, lu taruh. Ini kan HP ini ringan, lu bisa ambil begini, cuman tiba-tiba dia jadi berat, lu nggak bisa ambil gitu. Kayak palu. Oh dulu kalau zaman dulu ya, gua kecil, ini udah kayak mainan anak kecil, tau nggak sih? Padahal ilmu itu loh, tapi itu udah kayak jadi mainan anak kecil seriusan. Jadi kalau misalnya gini, bujang-bujangannya abang-abang gua ini kali ya, abang-abang gua jauh gitu ya, itu dia kalau misalnya main ke rumahnya cewek nih, ketemu sama calon mertuanya gitu kan disuguhin minum tuh, ntar dia sama calon mertuanya tuh suka diisengin kayak begitu, minum, dia ambil tapi begitu dia nggak bisa ambil tuh. Cuman makanya kalau misalnya anak-anak muda kampung gua, tapi bukan zaman gua ya, zamannya abang-abang gua itu, dia banyak tuh yang pada suka belajar ilmu seperti itu gitu. Soalnya memang kadang ilmu bukan cuman bawaannya doang, bawa duit berapa lu, maharnya apa, kadang ilmu itu juga tanyain gitu. Itu sih ya, mistis itu ada ya berarti aku ya. Ada dong, ada. Mistis itu ada. Angkat ke dalam film ya. Yes, film horor dan lain-lain, dan itu laku di Indonesia. Nah, kalau harapan gue sih sendiri, kalau misalnya sebenarnya ngangkat film horor atau apapun itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan lebih baik asal pengemasan filmnya itu juga menarik gitu loh. Itu yang masih jadi PR, dunia perfilman di kita di mungkin Indonesia, ya. Betul. Sebenarnya bisa gitu loh. Kita bahkan animasi pun kita bisa kan. Masa hal-hal yang seperti itu seharusnya juga ada bisa. Jadi penyuguhan film horor itu juga benar-benar punya daya tarik yang luar biasa. Oke guys, kalau gitu apalagi ada tambahan nggak kok? Cukup sih dari gua udah. Ya, itulah sharing-sharing kita kali ini mengenai ya apa horror experience kita masing-masing, dan sedikit kita mengulas tentang film KKN di Desa Penari ya. Filmnya oke, dari 1 sampai 10 bisa 7,5 lah kalau menurut gue ya. Rekomendasi buat kalian tonton. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Gue Windy Muhammad, Niko Ari Anggara pamit, salam sukses, cayo.